Halo friend, kembali lagi bersama pengikut drama Kumaha Damangcu. Pada video kali ini akan melanjutkan serial drama Ganibal. Di video sebelumnya, Daigo diseret oleh sosok monster tersebut. Tidak ada penduduk setempat yang mau membantunya karena larangan sejak nenek moyang tidak boleh mengusik keluarga Goto. Pada akhirnya, semua warga menjadi penonton. Kemudian Shin kembali ke masa lalu yang mana kehidupan dari Daigo nampak sempurna, memiliki keluarga yang makmur, penuh dengan keceriaan, memiliki si kecil yang sangat aktif. Daigo sangat bahagia memiliki sosok putri yang sangat aktif di sekolah maupun di luar sekolah. Mashiro mengungkapkan jika ia sangat menyayangi ayahnya, bahkan menjadi panutan baginya sebagai seorang polisi yang mengayomi masyarakat. Terlepas dari apapun itu, Mashiro rupanya kurang suka dengan ayahnya memiliki sifat temperamental kepada pelaku kejahatan. Meskipun mereka salah, tapi ayahnya tanpa henti terus melakukan kekerasan kepada pelaku kriminalitas. Padahal seperti yang diketahui ada hukum yang akan menghukum mereka. Dalam puisi yang ditulis oleh Mashiro untuk ayahnya, Mashiro meminta ayahnya untuk menjadi polisi yang bersikap ramah dan lembut jika menghadapi para pelaku kriminal. Hal itu disetujui oleh para murid-murid atas saran dari Mashiro, memantik kehebohan di sekolahan. Sekarang ayahnya dianggap sebagai polisi kasar oleh teman-teman TK-nya. Daigo sangat antusiasme menangkap para pelaku kejahatan tanpa lelah sedikit pun. Dunia manapun Daigo akan mengejarnya meskipun ke ujung dunia. Dengan kepribadian yang sangat kompeten membuatnya lupa akan batasan-batasan sebagai seorang polisi. Meskipun demikian membuat kekhawatiran akan rekan-rekan setimnya atas perilaku temperamental dari Daigo jika ia sewaktu-waktu mungkin akan membunuh seseorang. Tak lama kemudian Daigo mengetahui surat dari Mashiro untuk ayahnya. Ia hanya tersenyum atas puisi yang ditulis oleh putri kecilnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama dengan sosok pedofil muncul dan berinteraksi dengan Mashiro, memicu kemarahan Daigo dengan Tsubasa masih mengunjungi putrinya. Berulang kali mengancam Tsubasa jika dia berani muncul kembali di depan Mashiro, ia tak segan akan membunuhnya. Hal itu akhirnya terungkap jika Mashiro rupanya berteman dengan pria dewasa. Memantik kemarahan Daigo dengan Mashiro sangat menyukai sosok Tsubasa yang menurutnya dia adalah seorang pria baik. Meskipun Mashiro mengetahui latar belakang dari Tsubasa yang merupakan seorang pedofil. Semua warga dan polisi mengecam tindakannya karena menyayangi seorang bocil yang disalahartikan akan kasih sayang kepada anak kecil. Mashiro tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang yang disayanginya sebagai sosok teman dihajar oleh ayahnya secara membabi buta. Para polisi terus mencari bukti kuat untuk menjebloskan Tsubasa ke jeruji besi. Akibat kekurangan bukti membuat Tsubasa berkeliaran bebas di luar sana, memicu akan kekhawatiran setiap ibu dan ayah atas kepribadian yang menyimpang. Suatu ketika, Daigo bersama seniornya mendapat kabar jika seorang gadis kecil secara sukarela menghampiri Tsubasa atas keinginannya sendiri. Mendengar kabar tersebut, Daigo langsung mendatangi kediaman dari Tsubasa. Naasnya, kemarahan dari Daigo semakin memuncak jika gadis kecil itu adalah putrinya sendiri. Naluriah seorang ayah tidak akan membiarkan putri kecilnya terjebak dalam lingkaran yang menyeleweng atas kasih sayangnya kepada pria dewasa disalahartikan oleh Tsubasa. Begitu juga dengan Tsubasa yang sangat mencintai Mashiro atas pemikirannya yang luas dan pandangan moralnya kepada Tsubasa yang berbeda dari sebagian orang. Menganggap dirinya adalah sosok pedofil. Meskipun sudah mengetahui kenyataan tersebut, Mashiro masih ingin berteman dengan Tsubasa, walau nyawanya juga sewaktu-waktu terancam. Mashiro masih bersikeras melindungi Tsubasa dari amukan ayahnya. Ada alasan tertentu mengapa Mashiro masih berhubungan baik dengan Tsubasa, karena ia mengetahui jika Tsubasa akan menjadi-jadi dengan insting pedofilnya. Jika orang-orang di sekitarnya membencinya ataupun membuatnya mendapatkan diskriminasi sosial. Ia sangat yakin jika Tsubasa sangatlah baik, tetapi keadaan berbalik dengan Tsubasa memiliki insting liarnya sebagai sosok pedofil.
membuatnya tidak suka jika Mashiro pergi dari sisinya. Dia pun menyandra Mashiro karena ia tidak ingin kehilangan gadis kecilnya tersebut. Tsubasa berencana akan mengakhiri hidupnya beserta Mashiro. Dengan kata lain, Mashiro adalah miliknya seutuhnya. Tentu saja hal itu jelas Daigo tidak akan membiarkan putri kecilnya terluka. Dengan ancang-ancang Daigo sudah siap menembak Tsubasa jika dia berani menyentuh putrinya. Tamatlah sudah riwayatnya. Pada akhirnya Tsubasa tewas tepat di depan Mashiro. Ia pun terdiam melihat peristiwa mengerikan tersebut, membuatnya mengalami trauma atas insiden itu. Berdampak sampai sekarang dengan peristiwa itu membuat Mashiro memiliki kehidupan yang suram. Tidak mau tersenyum, tidak mau berbicara kepada teman sebayanya dan lebih menutup diri dari siapapun termasuk keluarganya. Kembali kepada Daigo yang ternyata dia selamat tetapi mengalami luka di jidatnya atas celurit yang melayang kepadanya. Anehnya, para warga menemukan Daigo di sungai Kugemura sudah dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri. Namun, ia tidak mudah percaya begitu saja dengan situasi aneh tersebut. Menjadi pertanyaan besar, kenapa orang-orang seperti menyembunyikan semua ini, bahwa ada yang janggal dengan semua kejadian tersebut. Daigo sangat yakin jika keluarga Goto menyerangnya, tetapi ia dikejutkan dengan pengakuan istri dan Keisuke bahwa itu semua adalah ulah Mutsuo. Bukanlah sosok monster yang mereka sebut pria itu. Sayangnya mereka semua menganggap itu semua adalah lelucon belaka dengan sikap aneh dari Daigo, bahwasannya tidak ada keluarga yang disebut oleh Daigo. Tapi Keisuke memperingati bahwa Mutsuo masih berkeliaran di luar sana, sekedar mengingatkannya bahwa Daigo harus berhati-hati. Dengan kondisi yang belum pulih sepenuhnya, Daigo memutuskan untuk pulang dan akan terus menyelidiki kasus tersebut. Ia baru tersadar bahwa handphonenya telah hilang setelah berkunjung ke keluarga Goto. Terlepas dari apapun itu, Yuki menentang keputusan dari Daigo yang tanpa kapok masih saja keras kepala. Sementara itu, Mutsuo dan yang lainnya ternyata memiliki handphone dari Daigo. Selain itu, ia juga mengetahui semua rencana dari Daigo yang sedang menyelidiki kasus hilangnya Osamu Kano. Dia pun merencanakan sesuatu untuk membungkam sang dokter untuk tetap diam. Di waktu yang sama, Sumire mendatangi Daigo karena ulah perkataannya dia terluka atas kasus ayahnya tersebut. Sumire meminta maaf atas semuanya sekaligus meminta Daigo untuk berhati-hati. Ia pun memberikan bukti terakhir kali orang-orang yang dihubungi oleh ayahnya. Daigo menemukan ada yang janggal pada satu nomor yang sangat asing, yang mana itu adalah nomor satelit. Sumire mengatakan kalau keluarga Goto memang gelo, tetapi Keisuke berbeda. Yuki yang mengetahui tentu jelas sangat marah dengan Daigo masih saja akan menyelidiki kasus tersebut. Terlalu aneh atas kejadian ini mungkin adalah ulah penduduk setempat, begitu juga Osamu Kano sampai sekarang belum juga diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau paeh. Pertengkaran itu menjadi tontonan bagi mereka. Pada akhirnya Daigo mengatakan semuanya jika Mashiro mempunyai potongan jari yang ketika Yuki menemukannya di hutan Kugemura. Daigo meyakini itu adalah jari pendahulunya, yaitu Osamu Kano, bukanlah Gingoto, nenek yang menjadi korban dari serangan beruang liar. Daigo meminta Yuki bersama keluarganya untuk pergi dari tempat ini karena terlalu berbahaya jika masih tetap berada di sini. Dari kejauhan, si monster memantau mereka. Setibanya di kantor pusat, semua orang heboh dengan desas-desus yang menimpa Daigo. Lantas, Daigo mengatakan semuanya fakta menarik dari desa Kugemura yang mempunyai rahasia besar dari keluarga Goto. Dia memberitahu semuanya kepada atasannya tersebut. Akan tetapi si kepala polisi ternyata berasal dari desa Kugemura. Sejak kecil ia sudah mengetahui kabar larangan melanggar peraturan desa setempat untuk tidak mengusik keluarga Goto. Tidak diketahui apa penyebabnya dan alasannya. Yang pasti dia hanya mematuhi peraturan yang sudah lama sejak nenek moyang mereka. Kemudian atasan Daigo meminta Daigo untuk tidak terlibat dalam insiden ini.
Mengingat sekarang Daigo adalah korbannya, jadi polisi lain akan menyelidiki kasus tersebut. Singkat cerita, Daigo mendapatkan telepon dari dokter Nakamura mengenai permasalahan jari jemari itu. Ia sudah menemukan sesuatu yang janggal. Dokter Nakamura menyuruh Daigo untuk datang ke rumah sakit jika dia ingin mengetahui semua akan jawabannya. Tapi itu semua adalah rencana dari Mutsuo untuk membunuh Daigo karena Daigo terus-menerus mengganggu keluarganya karena rasa keingintahuannya. Dokter Nakamura harus menanggung akibat dari ia membantu Daigo. Pada mulanya tidak ada yang janggal dalam perjalanan mereka sampai suatu ketika mobil di depannya mulai aneh dan tiba-tiba Daigo bersama rekannya harus berjuang dari serangan keluarga Goto yang membabi buta terus melayangkan tembakan kepada mereka. Dalam suasana panik dan ketakutan, Daigo berhasil melawan balik berkat pengalaman yang ia dapat. Satu persatu keluarga Goto mulai berjatuhan. Ia pun meluapkan kemarahannya atas tindakan Mutsuo. Daigo tidak bisa membunuh Mutsuo karena dia terlalu banyak memiliki rahasia yang akan mengungkap kebenaran dari rahasia keluarga Goto. Ia juga mengetahui pengakuan dari Mutsuo yang telah membunuh Osamu Kano. Oleh sebab itulah Daigo menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk diselidiki lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.